Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia dengan NIM 1812184, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 6 kelas C. Di sini saya akan mereview mata kuliah soft skill. Materi yang pertama yakni aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan seseorang, kumpulan karakter, kepribadian, rahma sosial, komunikasi, bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain. Soft skill meliputi kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir, serta kecakapan sosial. Untuk materi yang kedua, yakni transforming karakter dan transforming belief. Transforming belief yakni suatu kemampuan untuk merubah keyakinan, sekumpulan, kepercayaan, atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Strategi dalam transforming belief yakni menjadikan diri sendiri yang khas, berkembang terus-menerus, serta menjadi menarik dan bertanya pada diri sendiri bagaimana mengembangkan talentanya. Selanjutnya, transforming karakter. Dalam transforming karakter yakni suatu kegiatan yang meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri. Dalam transforming karakter memiliki pengaruh, yakni hubungan atau relationship, bagaimana mendefinisikan diri, sikap terhadap perubahan, menjelaskan sebuah kejadian. Nah, materi yang ketiga yakni change management dan stress management. Change management merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Ada dua pendekatan dalam change management, yakni manajemen planned change atau perubahan terencana, dan emergent change yakni perubahan darurat. Untuk stress management sendiri merupakan sebagai suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Ada dua pendekatan pada stress management, yakni pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Nah, selanjutnya materi yang keempat, yakni time management. Time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atau sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pada aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup hal-hal seperti menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, serta bersikap tegas. Manfaatnya menghadirkan skill
tool, dan kemampuan melakukan hal yang benar pada waktu yang benar dengan usaha minimal dan sumber daya minimal, efektif dan efisiensi yang melaluinya seseorang bisa mencapai tujuan dan nilai-nilai personal yang diprioritaskan dan membuat orang menjadi penting dan terhormat, mampu mengorganisasi hal-hal di sekitar. Selanjutnya, materi yang kelima, yakni creative thinking dan critical thinking, serta analytic thinking. Memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan soft skill seseorang, apalagi dalam era globalisasi saat ini. Peran peserta didik dihadapkan dengan dunia kerja yang penuh persaingan dan dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi serta berpikir kreatif. Nah, selanjutnya materi yang keenam, goal setting dan life purpose. Goal setting merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas pekerjaan di dalam kehidupan, lalu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Life purpose sendiri ialah individu yang memiliki tujuan hidup serta memiliki karakteristik seperti perasaan bermakna dalam hidup, berpegang teguh pada keyakinan yang memberi makna pada hidupnya, dan memiliki tujuan akhir. Ada 5 komponen di dalam goal setting, yakni untuk yang pertama, clarity atau kejelasan. Yang kedua, challenge atau tantangan. Yang ketiga, task complexity atau kompleksitas tugas. Yang keempat, commitment atau komitmen. Dan yang kelima, feedback atau umpan balik. Selanjutnya, materi yang ke-7, accelerated learning teknik. Accelerated learning merupakan sebuah sistem yang menyeluruh untuk mempercepat dan meningkatkan rancangan dan proses belajar berdasarkan pada penemuan atau penelitian tentang otak yang membuktikan dan meningkatkan kembali efektivitas belajar yang menghemat waktu dan biaya dalam proses belajar. Materi yang ke-8 yakni communication skill, public speaking dan presentation atau presentasi. Public speaking adalah kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk memotivasi, menghibur, mempengaruhi, dan memberikan informasi sehingga audiens dapat menangkap apa yang disampaikan. Presentasi skill atau keahlian presentasi adalah salah satu dari sekian keahlian yang akan meningkatkan kemampuan berbicara di muka umum. Selanjutnya, materi yang ke-9, leadership skill. Leadership skill ini merupakan peranan yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan dan juga kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan lahir dari proses internal, yakni leadership from the inside out.
Selanjutnya, materi yang ke-10, yakni Sleep Marketing Skill. Sleep marketing skill adalah kemampuan seseorang dalam pemasaran diri yang menjadi produknya, yaitu soft skill, kemampuan yang melekat dalam diri setelah melewati proses pelatihan dan mengembangkan segala kemampuannya. Untuk materi yang terakhir yakni materi ke-11, Negotiation Skill and Relationship Building. Negotiation skill adalah kemampuan yang erat dengan komunikasi karena pentingnya interaksi dalam proses mencapai kesepakatan. Pentingnya kemampuan negosiasi ini juga dapat diartikan dengan pentingnya mengetahui teknik-teknik komunikasi yang tepat untuk dipakai dalam bernegosiasi. Dalam dunia sosial dibutuhkan dan interpersonal skill. Hal-hal di atas termasuk interpersonal skill. Hubungan yang baik diawali dengan pengetahuan yang baik. Hubungan yang baik adalah awal menuju jalan kemudahan dan kesuksesan dan masa depan yang baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.